Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Siregar, jurusan Hukum Ekonomi Syariah NIM 2210200011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pegadaian. Perkembangan Pegadaian. Sejarah perkembangan Pegadaian berkembang pertama kali di Eropa, yaitu Italia, kemudian meluas ke negara-negara lainnya di Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Di Indonesia, perkembangan Pegadaian dibagi ke dalam dua era, yaitu era kolonial dan era kemerdekaan. Era kolonial. Pegadaian pertama kali di Indonesia sejak 20 Agustus tahun 1746, di mana pemerintah Belanda mendirikan sebuah bank. Pada tahun 1816 Belanda kembali berkuasa dan metode sel tetap dipertahankan, namun metode ini kembali membuka peluang penyelewengan dari pemegang hak dalam menjalankan bisnis dengan melakukan praktik rentenir atau lintah darat yang mencekik rakyat. Bagi pemerintah kolonial, hal ini dianggap merugikan. Pada tahun 1900-an, pemerintah Hindia Belanda membentuk tim yang dipimpin oleh Wolff untuk meneliti keberadaan, perkembangan, dan penetapan kebijakan pemerintah di bidang lembaga keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Salah satu tugas tim tersebut adalah mengadakan penelitian mengenai dapat tidaknya pegadaian diusahakan sendiri oleh pemerintah. Pusat pegadaian dibangun di lokasi yang strategis di Jalan Keramat Raya nomor 162. Setelah penyerahan kedaulatan, pemerintah melakukan konsolidasi jabatan pegadaian federal yang sebelumnya dikuasai pihak Belanda, disatukan dengan Pegadaian RI menjadi Jawatan Pegadaian RIS. Penyatuan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RIS nomor 1853 tanggal 31 Januari 1950. Tahun 1958, Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan Belanda di Indonesia menjadi milik negara. Bagi penyerahan status dan pengelolaan perusahaan milik negara itu, pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau Perpu nomor 19 atau 1960 yang menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya dari pemerintah dijadikan perusahaan negara. Sebagai implementasi Perpus tersebut dengan peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961, Jawatan Belanda Pegadaian ditetapkan sebagai suatu jawatan resmi yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang tertuang dalam STBL tahun 1930 nomor 266. Setelah menjadi jawatan dalam pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, larangan memiliki barang gadaian oleh penerima gadai. Larangan memiliki barang gadaian oleh penerima gadai diatur dalam pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjual barang gadai atau lelang penjual barang gadaian atau lelang diatur dalam pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian pegadaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai berarti pinjam meminjam uang dengan jaminan barang atau benda yang diserahkan sebagai tanggungan atas sejumlah uang. Pegadaian merupakan lembaga atau tempat orang yang ingin meminjam dengan sistem gadai. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang berizin resmi untuk menyalurkan keuangan dalam bentuk kredit dengan sistem gadai. Pegadaian adalah suatu bentuk perjanjian di mana peminjaman atau gadaian memberikan aset berharga atau barang bergerak atau tidak bergerak kepada pemberi pinjaman, atau pegadaian sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang diberi oleh pemberi pinjaman berdasarkan nilai aset yang digadaikan. Jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menjual aset yang digadaikan untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjam. Komponen pegadaian diubah statusnya menjadi perusahaan negara.
Perubahan status pegadaian dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum dilakukan berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990, kemudian diubah dengan nomor 103 tahun 2013. Pada era Perum ini dilakukan perubahan yang mendasarkan baik dari sisi internal maupun internal pegadaian. Pada akhir tahun 2011, pemerintah memutuskan mengubah bentuk badan hukum pegadaian dari Perum menjadi perseoran. Perubahan badan hukum itu ditetapkan dengan Peraturan 10 Soetiono atau 2016 Lembaga Jasa Keuangan. Taksiran dari barang yang hendak digadaikan, semakin besar nilainya nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Barang-barang tersebut tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pegadaian. Adapun syaratnya, barang bergerak yang dapat digunakan sebagai barang jaminan antara lain sebagai berikut: berupa harta yang bernilai dan dapat diperjualbelikan, memiliki nilai manfaat, memiliki nilai fisik sehingga barang dapat diterima secara langsung. Penyimpanan barang jaminan: dalam proses penyimpanan barang berdasarkan beberapa jenis barang jaminan yang ditentukan PT Pegadaian atau Persero, yaitu jenis barang jaminan: kantong, emas, perhiasan atau logam mulia dan berlian; gudang, alat rumah tangga, alat pertanian atau pertukangan; kain atau tekstil; barang gudang lainnya mesin jahit, elektronik kendaraan. Penggolongan jenis barang jaminan ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penyimpanan barang jaminan. Pertimbangan dalam melakukan penggolongan barang jaminan ini didasarkan pada hal-hal berikut: jenis barang berharga yang volumenya fisiknya kecil namun nilainya besar dan harus disimpan dalam ruang khazanah atau brankas. Barang tersebut merupakan milik sendiri. Apabila barang tersebut milik orang lain, harus mendapat izin dari pemiliknya. Jenis-jenis barang berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan oleh Forum Pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang atau benda-benda perhiasan, diantaranya emas, perak, intan, berlian, mutiara. Barang-barang berupa seperti kendaraan, seperti mobil, kereta, dan beca. Pengaturan dan pengawasan pegadaian. Pengaturan pegadaian berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk di dalamnya pegadaian. Maka pengawasan terhadap pegadaian dilakukan oleh OJK. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdapat PT Pegadaian Persero dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, pengawasan secara off-site, yaitu melalui analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan. Yang kedua, berkala tersebut antara lain laporan bulanan. Pengawasan secara on-site, yaitu melalui pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan berkala yang disampaikan oleh PT Pegadaian Persero dan menilai keputusan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur PT Pegadaian. Dasar hukum gadai. Ketentuan gadai di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni dalam pasal 1150 sampai dengan 1160. 15 dengan penjelasan sebagai berikut. A. Pengertian gadai diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. B. Pemberian gadai diatur dalam pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. C. Sahnya suatu pemberian gadai harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. D. Hak gadai diatur dalam pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Hak penerima gadai untuk menerima bunga atas piutang hak kepada pemberi gadai diatur dalam pasal 1158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak penerima gadai untuk menerima pelunasan diatur dalam pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban penerima gadai untuk melakukan pemberian penjualan barang gadai atau lelang oleh penerima gadai diatur dalam pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mekanisme gadai pada pegadaian. Prosedur pemberian kredit gadai. Sebelum proses pemberian kredit gadai, maka diperlukan mengetahui informasi kredit, informasi terkait pengetahuan tentang barang-barang jaminan tersebut yang nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui beberapa nilai.